Dan berarti itu isi dari surat 264. Saya nomor suratnya saya nggak hafal ya, nggak ini, tetapi yang saya tahu itu, gitu kan. Jadi sehingga harusnya mengikuti itu. Dan sebelumnya kan ada pertemuan di Kementerian Hukum dan HAM, itu kan tidak ada keputusan, ya kan? Nah, saya pikir dengan demikian juga akhirnya kan para istilahnya dari penggil-penggil maupun dari PP di bawah Pak Lita itu menunggu keputusan dari Dirjen AHU. Harusnya. Ya, bagaimana? Tetapi kan ternyata tidak. Itu mungkin. Nah, kan kalau lepas dari itu, lepas dari permasalahan itu kan dulu, kalau nggak salah lembaga terakhir kan ahli juga yang dulu pernah bilang mengusulkan secara voting. Ya. Kan gitu. Nah, ini kan dilakukan di Tangerang itu, di Kongres Tangerang itu dilakukan namanya voting. Ya. Dan kacauan kali ini masuk pelaksanaan voting kemarin. Kan masih dapat informasi walaupun nggak hadir kan itu. Ya, e-voting dengan e-voting tentu berbeda. Ya. Kalau e-voting yang dimaksudkan di dalam anggaran rumah tangga kita itu kan e-voting yang sudah dilakukan seperti halnya di Makassar. Oh, iya. Ya. Nah, adapun waktu acara di Malang ya, Batu, ya breeding itu kan akan diusulkan akan adakan perubahan. Kemudian diajukan di Kampar, di Riau secara menyeluruh. Jadi mungkin e-votingnya bisa secara nasional, tapi itu kan belum diputuskan. Dan KLB yang dilakukan di Kampar kan itu juga tidak berlangsung baik gitu kan. Akhirnya tidak menghasilkan keputusan apa-apa, sehingga yang berlaku tetap adalah aturan yang sebelumnya. Yang ada di itu. Iya. Itu. Kemudian juga kalau dilihat dari, kita kan nggak tahu nih apakah ada pihak ketiga segala macam. Nah, itu perjalanannya kita nggak paham ya, karena tidak ada diatur di situ kan. Ya, di ART kita nggak pernah ada informasi. Memang hotel itu tidak salah melibatkan pihak ketiga. Ya. Dan pihak ketiga itu juga tidak hanya satu PT, tapi ada beberapa. Ya. Ada Peruri, si itu masalah, dan ada dua yang lain. Dan itu pun, dan apakah memang harus banyak perusahaan kalau yang masuk di voting yang Kang Herdi dulu pernah ajukan itu, mengusulkan? Apakah harus melibatkan banyak orang atau cukup satu perusahaan atau satu? Ya, kalau itu sih kan tergantung kebutuhan sebetulnya kan. Yang jelas memang ada pihak ketiga. Untuk pertama mungkin ada sertifikat authorization-nya, biasanya kan seperti itu. Ada penyelenggara elektroniknya sebagai vendor kan, nggak mungkin menyelenggarakan sendiri. Sama waktu di Makassar juga, walaupun itu terbatas, kan yang menyelenggarakan walaupun PPNI tetapi dibantu kan. Oh ya, ada secara teknologinya. Iya, seperti itu. Jadi menurut saya itu hal-hal yang seperti itu ya silakan aja, nggak ada masalah, asalkan tata caranya itu jelas diatur. Karena pegangan kita aturan. Oh, legal standing itu. Ya, kalau belum ada, ya gimana gitu kan? Nah, ini kan itu ya konstitusi yang harus kita pegang, kita jalankan. Nah, kan kalau menurut Kang Henry itu sempat bahas tentang DPT DPS yang dimaksud dari Kang Henry nanti pernah mengusulkan e-voting ya, terlepas dari pelaksanaan di Novotel itu, DPT DPS itu menghitungnya itu seperti apa? Sekarang anggota misalnya kan sudah mencapai 24 sebelumnya. Iya. Itu gimana? DPT-nya apakah memang harus daftar lagi? Apakah cukup dengan KTA atau gimana? Ya, ketentuannya baca aja di pasal 12 anggaran rumah tangga, jelas itu. Kongres berhak dihadiri oleh seluruh, berhak dihadiri. Ya, oleh seluruh anggota biasa, ya kan, anggota luar biasa, anggota kehormatan, seperti itu. Nah, mereka harus mendaftar. Oh, ya, pendaftaran itu dilakukan bisa secara elektronik. Nah, walaupun
kalau tidak dilakukan secara elektronik bisa aja melalui manual. Pada saat langsung acara satu hari sebelum acara bisa, ataupun melalui Pemda atau Pemda. Nah, sepanjang nanti ada verifikasi, nah, sehingga seluruh anggota itu yang merupakan anggota itu notaris biasa, LB kehormatan itu yang namanya daftar pemilih sementara. Ya, setelah dia mendaftar untuk acara kongres, ya kan? Karena saya udah punya tujuan nih kan, saya akan ikut kongres, jadi stelsel-nya harus aktif. Kalau dia ingin datang ke kongres, ingin berpartisipasi di kongres, ya harus daftar. Ya, siapa yang mau daftar? Itu tadi anggota biasa, ya, seluruhnya itu punya hak. Nah, setelah itu dia harus hadir, wajib. Di ART pasal 12 bisa dilihat yang hadir dalam kongres. Kemudian ada syaratnya, dia menghadiri 50+1 acara kongres yang ditentukan. Nah, kemudian ya untuk mendapatkan hak pilih, sehingga yang lolos 50+1 itulah menjadi daftar pemilih tetap. Oh, berarti yang memenuhi kehadiran 50% baru bisa memilih. Baru, ya walaupun dia hadir, mau jalan-jalan doang tidak bisa, dia anggota luar biasa juga tidak bisa, gitu kan. Nah, dia absensi telah memenuhi 50+1, baru dia boleh. Itu. Nah, sekarang apakah yang disebut acara kongres kemarin memperlakukan itu? Tidak. Kan secara internasional. Kalau misalnya yang hadir itu, yang dapat info saya itu, pemilih itu 1.800. Ya, 1.800. Tapi yang hadir hari pertama saya dapat info kurang lebih 160, hari kedua 171. Berarti yang hadir itu sebetulnya 171. Yang punya suara. Iya, yang sesuai aturan itu. Sesuai pasal 12 tadi. Iya. Oh, berarti yang bisa memilih 171. Jelas. Bukan 1.800. 1.800 dia memenuhi ketentuan nggak? Ya, di aturan ART yang ada. Yang jelas. Nah, kalau kita bermengacu pada situ, ya saya nggak bilang itu apakah itu sah atau tidak, tetapi kita lihat lagi aturan. Silakan, kan para semua sudah banyak senior itu di sana, gitu kan. Balik lagi kepada diri sendirilah, ditanyakan apakah sesuai atau tidak. Nah, itu silakan. Bisa dilihat di aturannya dan tanyakan ke hati nurani sendiri apakah sudah pas tidak, itu kan. Nah, kemudian yang namanya kongres itu ada kekuasaan tertinggi untuk anggota. Pesta demokrasinya notaris adalah di kongres. Kalau kongres menghadirinya saja susah, hanya orang-orang yang diinginkan saja yang bisa hadir, ya. Apakah itu yang diinginkan? Justru kongres itu harus sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin sukses itu kongres. Kejadian, misalnya Cilegon, walaupun diundur, ya, ditunda, ya, tapi yang daftar sesuai aturannya cukup banyak. Nah, walaupun sebelumnya itu agak sulit, ya kan? Setelah banyak masukan segala macam, boleh. Tetapi pada waktu ke sana, orang yang bukan diinginkan kan tidak bisa masuk. Bahkan ketua dewan penasehatnya sendiri tidak bisa masuk. Kongres untuk siapa jadinya?